Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Burubiat, dosen STAIMA Cirebon. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-9, materi terkait pendidikan luar sekolah dengan tema asas dan asumsi pendidikan luar sekolah yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Mari kita simak presentasi dari kelompok 5 dalam video berikut ini. Jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Somah, Prodi Tarbiyah PAIA semester 7. Di sini saya sebagai moderator dalam makalah kelompok 4 yang berjudul Asas dan Asumsi Pendidikan Luar Sekolah. Langsung saja, pemateri yang pertama yaitu Diki Sulaiman, yang kedua Muhammad Sahal As-Saidi, dan yang ketiga Reni Anggraini. Dan setelah materi disampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sulaiman dari Prodi PAIA semester 7. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu sebenarnya bukanlah barang baru. Kenapa bukan barang baru? Karena sejak dulu juga sudah ada yang namanya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu tidak terkait dengan pendidikan yang berjenjang. Pendidikan luar sekolah itu beda dengan pendidikan yang berjenjang, seperti pendidikan formal. Di dalam pendidikan formal itu kan ada yang namanya jenjang atau tingkatan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai juga perguruan tinggi. Tetapi di pendidikan luar sekolah itu tidak ada yang namanya jenjang pendidikan atau berkelanjutan. Di dalam pendidikan luar sekolah itu lebih menekankan kepada keterampilan atau bakat, sehingga di dalam pendidikan luar sekolah itu biasanya mendirikan perkumpulan individu sehingga menimbulkan menjadi komunitas. Ada juga yang membuat tempat kursus seperti kursus menjahit, kursus komputer, itu juga termasuk ke dalam pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah sendiri itu sudah ada pada zaman tahun kurang lebih 1982. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti mangga dipertanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai materi yang kedua dari kelompok 4 yang membahas tentang asas dan asumsi pendidikan luar sekolah. Bagaimana itu asas, landasan-landasan yang dalam pendidikan luar sekolah itu seperti apa, terus asumsi-asumsi yang terjadi itu seperti apa. Nah, di dalam makalah kami ini itu dasar pendidikan luar sekolah ya. Jadi sejarah terbentuknya adanya pendidikan luar sekolah itu ada beberapa aspek-aspek yang
adanya pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu aspek pelestarian budaya. Jadi budaya di Indonesia itu seperti apa, nanti apakah budaya sekolah itu lebih banyak atau yang tidak sekolah itu lebih banyak atau gimana, nanti dipertimbangkan dalam aspek pelestarian budaya. Yang kedua itu aspek teoritis. Jadi dasar pijakan teoritis ini adalah teori yang diketengahkan Philip H. Combs. Tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Jadi di dalam teori Philip H. Combs ini, di dalam lembaga pendidikan formal, informal dan non-formal ini tidak yang mampu secara sendiri memenuhi semuanya gitu. Yang ketiga, dasar pijakan. Ada dasar pijakan. Jadi dasar pijakan di pendidikan luar sekolah ini ada 3. Yang pertama itu UUD 1945. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Jadi di dalam undang-undang pun sudah ada dalam pendidikan tentang pendidikan luar sekolah. Yang keempat itu aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Jadi semua manusia itu membutuhkan pendidikan, membutuhkan ilmu, membutuhkan akal pikiran. Untuk apa gunanya manusia mempunyai akal kalau tidak digunakan? Ya mungkin seperti. Yang terakhir itu keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Jadi di Indonesia ini ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal ini dalam sebuah lembaga ini terlalu kaku, terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi dalam pendidikan luar sekolah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mengalir gitu. Jadi adanya pendidikan luar sekolah mungkin di luar formal, informal, dan informal gitu. Ya mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang ketiga, yaitu tentang program pendidikan luar sekolah. Program pendidikan luar sekolah itu memiliki 6 macam, diantaranya yaitu 1. Pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu dilakukan untuk orang-orang dewasa agar kemampuannya dapat diberikan kepada masyarakat atau disalurkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ialah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu dilakukan sejak anak baru lahir sampai dengan umur 6 tahun. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan life skill. Apa yang dimaksud dengan pendidikan life skill? Pendidikan life skill itu adalah pemberian bekal dasar atau latihan kepada peserta didik agar melatih kemampuannya dengan lebih baik lagi. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang peserta didik yang mampu berbicara di depan umum secara baik. Nah, dengan itu sebagai pendidik kita harus melatih bakat tersebut agar peserta didik itu lebih percaya diri lagi dan lebih apik lagi dalam berbicara di depan umum, dan tentunya akan sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakatnya nanti. Nah, yang keempat itu ada pendidikan kesetaraan. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan? Pendidikan kesetaraan itu sama dengan pendidikan non formal. Nah, misalkan nih, kita tidak lulus sekolah SMA. Nah, tapi dengan adanya pendidikan kesetaraan, kita dapat memiliki ijazah SMA dengan cara kita mengikuti program sekolah paket ya, dengan kejar paket C begitu. Nah, dengan itu kita memiliki ijazah SMA, dan sama halnya dengan anak-anak yang sekolah pada umumnya. Nah, yang kelima itu ada namanya pendidikan
seumur hidup atau long life education. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup itu pendidikan yang dilakukan sejak kita masih di dalam kandungan sampai dengan keadaan kita meninggal dunia. Nah, yang keenam itu atau yang terakhir ada pendidikan keaksaraan. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan keaksaraan? Pendidikan keaksaraan itu ialah pendidikan yang menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan kita dalam membaca, berhitung, menulis, dan sebagainya. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang salah-salah kata, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu. Pembinaan dan pengembangan PLS dianggap relevan untuk bisa saling mengisi atau topang-menopang dengan sistem persekolahan, agar setiap lulusan bisa mengikuti perkembangan zaman dan dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan iptek yang semakin maju. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.